Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di konten kali ini ya, video yang akan saya bahas itu adalah cara memahami konsep weak fill ketika ada data-data besar ya. Jadi apa itu weak fill? Jadi kalau arti harfiahnya, weak ini adalah sumbu atau ekor ya, fill ini adalah mengisi. Jadi weak fill itu adalah tertutupinya ekor candle oleh body candle selanjutnya. Jadi kira-kira gambarnya begini. Jadi misalnya ada satu candle yang bodinya besar, terus dia menyisakan ekor di atas. Nah, konsep weak fill yang mungkin dia turun dulu sedikit, ekor ini ya tertutupi oleh body candle selanjutnya. Ya kira-kira begitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaplikasikan konsep weak fill ini ketika munculnya data ya. Jadi saya contohkan nanti malam ya 5 Juli 2024 itu kan ada data besar yang bernama non farm payroll. Oke. Nah sebelum ada data keluar biasanya body candle itu bentuknya seperti ini. Ya masing-masing wait and see ya. Nah ketika data keluar biasanya langsung terbentuk body besar seperti ini. Nah pada saat melihat ini ya nanti teman-teman bisa menggunakan time frame yang 30. Nah ketika data yang dirilis ya misalnya nanti malam itu data yang keluar lebih besar dari prediksi atau forecast dan lebih besar dari bulan lalu. Nah biasanya kan dibentuk seperti ini. Tapi ya tidak begitu lama, sering sekali terjadi candle ini ya bahkan dalam waktu sepersekian menit ya atau bahkan kurang dari 1 menit dia juga turunnya cepat. Pertanyaannya kenapa dia bisa turun cepat seperti ini? Nah di sini teman-teman harus memahami jenis trader dulu ya. Jadi yang paling umum trader itu kan ada 3. Ya, yang pertama itu yang kita sebut dengan day trader. Jadi day trader itu nggak ada hubungannya dengan time frame ya. Day trader itu adalah tipikal orang yang open dan close di hari yang sama. Jadi dia tidak peduli profit ataupun loss, dia tetap menutup transaksinya karena dia tidak mau kepikiran ketika dia mau istirahat. Nah yang kedua ada yang tipikal scalper. Nah ini baru menggunakan time frame. Nah biasanya dia 15 menit ke bawah ya, bisa saja M5 atau M1. Nah yang ketiga ini ada yang dinamakan dengan swing trader. Jadi swing trader ini mereka tipikal orang yang siap menunggu ya. Nah biasanya time frame yang mereka pakai itu adalah H4 ke atas. Jadi bisa saja D1 dan bisa saja weekly. Harga bisa pertama naik cepat, turun cepat, itu karena keberadaan dua jenis trader ini. Jadi ada orang yang entry di sini, ya, kalau ini sudah profit misalnya 30 poin atau 300 pip, ya, atau kegedean lah. Misalnya dia sudah profit 20 poin atau 200 pip, biasanya mereka close posisi. Oke, kembali lagi ke materinya. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep weak fill? Jadi ada syarat-syarat minimal nanti yang memang harus pahami sebelum menerapkan konsep weak fill itu sendiri. Oke, sebelum market buka, ya ketika ada data besar, biasanya akan terjadi konsolidasi ya. Oke, jadi begitu data rilis dan rilisnya misal lebih besar dari prediksi ataupun bulan lalu, candle selanjutnya dia membentuk body yang sangat besar seperti ini. Oke, nah body yang sama ya dalam waktu ya kadang-kadang kurang dari 1 menit dia membentuk ekor yang panjang, nah, gitu ya. Kira-kira seperti ini. Jadi candle ini dengan ini sama ya.
sama-sama M30, tapi untuk mengilustrasikan saya buat dua candle yang berbeda. Nah sekarang ya, ketika kita mengaplikasikan konsep weak fill, pertama yang teman-teman harus perhatikan itu adalah wick atau sumbunya, ya, tidak ada rejection atau penolakan. Jadi ketika data keluar, body ini penolakannya hanya sedikit, bahkan tidak ada penolakan sama sekali, itu dipersepsi oleh pelaku pasar kalau mayoritas orang memang itu melakukan transaksinya adalah beli. Jadi yang dominan di sini adalah buyer. Nah dari mana keyakinan itu? Ya dari data yang mereka lihat. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya, teman-teman harus perhatikan perbandingan antara body dan wicknya atau dengan sumbunya. Jadi minimal banget perbandingannya itu adalah 1:1, atau yang idealnya itu 2:1. Maksudnya apa? Minimal bodinya 1, ininya 1 ya. Tapi yang ideal itu adalah bodinya 2, ini ukurannya 1. Jadi ukuran bodinya jauh lebih besar dibandingkan sumbunya. Nah sekarang yang ketiga ya, teman-teman sebelum ya melakukan entry, nanti entry kita itu adanya di sini. Sebelum melakukan entry, teman-teman tunggu dulu close candle-nya. Kan ini adalah time frame 30 kan. Oke. Nah, teman-teman mesti tunggu ya, ketika buka candle 30 menit berikutnya, biasanya dia turun dulu. Nah, gitu ya. Down, baru dia menutupin candle yang satu ini. Oke, jadi ketika close candle, teman-teman tidak serta-merta langsung open ya. Oke, yang keempat yang teman-teman perhatikan, tunggu sumbu atau wicknya terbentuk dulu. Ini sumbu ini terbentuk terlebih dahulu, jadi ini ditekan seller dulu, jadi melanjutkan ini ya, seller ini, terus buyer mulai masuk kembali ya. Nah disinilah di atas open dan close ini teman-teman bisa melakukan entry. Oke, di bawah sini XL nya dan di sini adalah TP nya. Oke, logikanya kenapa dia turun dulu? Ya kalau dalam market structure dia naik, ya orang take profit dulu. Jadi dari sini ya harganya naik, turun dulu sedikit, ya dia membentuk ini kan. Nah ketika dia naik dan break, nah dia break ini, ya. Ketika dia break, dia melanjutkan kenaikan di atas inilah untuk entry-nya, di bawah sini untuk XL-nya, nah di atas sini TP-nya. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya bagaimana cara memahami konsep weak fill. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.